Oke teman-teman segitu. Nah, Si Libra dua-duanya. kamera rolling action. Halo Sobat Trans, aku Yara dan saat ini sekarang lagi sama Teh Iti. Teh Iti itu sekarang katanya lagi jadi staf sus di Menteri Transmigrasi, betul ya Teh? Betul. Gimana Teh di Transmigrasi? Ya, transmigrasi karena ini kementerian baru ya, SOTK baru, tentu banyak PR yang tentu kita harus mewujudkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tapi seru dong, Teh. Ya, seru lah. Seru kan? Karena ini tempat belajar baru buat saya dan moga-moga bisa bermanfaat ya buat bangsa. Betul. Nah, aku kan kalau dengar transmigrasi dulu Teh zaman Yara sekolah, di buku-buku tuh tulisannya cuma perpindahan penduduk ya kan Teh. Terus taunya juga kayaknya transmigrasi tuh zaman dulu banget gitu. Kenapa sekarang transmigrasi ada lagi? Satu, kita juga harus memetakan bonus demografi, terutama bagi anak-anak generasi muda Ya. yang harus peduli juga kepada pembangunan, dan salah satunya menurut saya adalah melalui transmigrasi. Ya. Kalau dulu transmigrasi itu berfokus pada redistribusi ya, jadi perpindahan penduduknya saja, jadi tidak dipikirkan yang penting mau mereka berpindah. Kita tidak pernah memikirkan bagaimana mereka bisa survive di kawasan tersebut dengan tidak membekali keahlian gitu. Nah kalau Gitu ya, sekarang tentu kita bertransformasi gitu ya dengan paradigma baru, transformasi, transmigrasi, di mana ini tujuannya adalah ke depan bagaimana kita membangun sumber daya manusia, jadi lebih kepada kualitasnya, yang juga nanti hilirisasi juga. Jadi tujuan akhirnya adalah bagaimana tadi itu kita membangun satu kawasan ekonomi terintegrasi gitu ya, kawasan transmigrasi terintegrasi. Jadi kita siapkan sumber daya unggulnya di kawasan-kawasan transmigrasi. Dan tentu transmigrasi sekarang ada di 154 kawasan. Di mana tadi itu ini mungkin lebih kepada revitalisasi. Kalau dulu targetnya itu satuan pemukiman. Jadi kalau dulu itu hanya kompleks ya. Kompleks perumahan lah seperti Oke, itu. gitu. Kalau sekarang lebih kepada fokus kawasan pemukiman ya. Jadi kawasan pemukiman itu ya satu kompleks, misalkan satu kawasan perkotaan gitu. Yang maka tadi itu terintegrasi itu dengan berbagai sektoral yang ada di situ, yang tujuannya tadi itu ke depan kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan juga pertumbuhan ekonomi baru di kawasan tersebut. Jadi nggak cuma rumah-rumah doang, tapi nanti ada kayak tiba-tiba ada mall, buat Ya, kita belanja gitu ya Teh. ya Ada bukan hanya bioskop mall juga. ya, nah pendidikannya, kemudian sekolah. juga bagaimana pengembangan ekonomi di kawasannya. Misalkan tadi itu segmennya segmented ya, jadi kawasan 154 itu misalkan dia unggulannya adalah pertanian, maka kita fokus kepada pertanian. Di kawasan lainnya misalkan industrialisasi, pariwisata, maritim dan lain sebagainya, yang ini nanti menjadi transmigrasi tematik yang nanti ditempatkan patriot-patriot transmigrasi di kawasan tersebut. Nah gitu. kan udah beda banget ya Teh transmigrasi dulu sama sekarang. Kalau dulu Ya. kan tadinya perpindahan penduduk, sekarang katanya mau membangun ekonomi baru. Betul. Nah, berarti sekarang ada program apa nih Teh? Maksudnya yang ke depan akan ngelakuin apa nih transmigrasi? Banyak, jadi ada Pak Menteri punya visi adalah dengan 5 program transmigrasi. Di antaranya adalah program transmigrasi tuntas ya. Oke. Transtuntas disebutnya adalah bagaimana tadi itu untuk pemenuhan hak ya atas lahan di kawasan transmigrasi kepada masyarakat. Nanti kita dorong menjadi SHM dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah transmigrasi patriot. Nah, ini transmigrasi patriot ini panggilan untuk anak-anak muda. Karena transmigrasi patriot ini nanti melibatkan mahasiswa-mahasiswa, ada 2 konsep, yaitu melalui beasiswa ya, kemudian yang kedua tadi itu melalui transmigrasi ekspedisi patriot. Ekspedisi patriot. Ya, jadi nanti ekspedisi patriot ini jadi expert-expert yang ke sana dikirim, peneliti-peneliti yang mendampingi di kawasan-kawasan tersebut untuk pengembangan kawasan di transmigrasi. Nah, patriot ini tadi itu melalui beasiswa yang kita kerjasama dengan universitas-universitas terkemuka, baik di dalam negeri dan juga maupun luar negeri. Luar negeri Nah, juga, makanya ya. kita mengajak nih anak-anak muda untuk bisa bergabung di program Transmigrasi Patriot Kementerian Transmigrasi. Nah, kita harapkan tadi itu pengembangan kawasan transmigrasi ini bisa tadi itu menumbuhkan ekonomi baru bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah terkait dengan transmigrasi lokal. Ya, harusnya nomor 2 transmigrasi lokal dulu ya gitu. Jadi transmigrasi lokal itu pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan transmigrasi. Jadi kalau dulu memindahkan penduduk dari luar gitu, kalau sekarang tadi itu karena kita revitalisasi, fokusnya kawasan, masyarakat di sekitar kawasan transmigrasi yang ikut terlibat dan juga kita bina, kita didik ya gitu melalui bimbingan-bimbingan terkait dengan tadi itu membawa expert-expert dari peneliti-peneliti dan juga mahasiswa yang nanti juga itu termasuk yang tadi patriot itu nanti akan dilatih juga seperti Komcan
Ya, gitu, ada gitu. pelatihan dulu ya, Teh, ya? Ada pelatihan Komcat, kemudian juga pusat-pusat penelitian. Jadi seperti apa ya, namanya kawah candra di mukanya mungkin ya, kampus-kampus unggul di situ. Sehingga tadi ini harapannya kita bisa mencetak sumber daya manusia unggul di kawasan-kawasan transmigrasi. Tentu negara bisa maju kalau pendidikannya juga Betul. ya. Jadi maka tadi itu generasi-generasi muda dengan memanfaatkan bonus demografi ini yang nanti akan kita didik, kita terjunkan ke kawasan transmigrasi untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa. Ada 2 lagi Teh, tadi kan ada 5. Ya, yang keempat adalah transmigrasi gotong royong. Ya. Jadi gotong royong ini tadi itu melibatkan seluruh stakeholder juga. Jadi gitu. Jadi tadi itu makanya di kawasan-kawasan tadi yang kita kembangkan nanti melibatkan yang lain dan lain sebagainya untuk sinergitas dengan stakeholdernya, kerjasama. Namanya gotong royong ya, Teh? Ya, jadi seluruh elemen di bangsa ini yang tentu bisa berkontribusi di kawasan tersebut. Nah, kemudian yang kelima adalah transmigrasi karya Nusantara. Nah, karya Nusantara ini nanti tujuan akhirnya adalah bagaimana kawasan transmigrasi ini menjadi pusat hilirisasi ya, industrialisasi dan juga investasi, sehingga tadi itu menciptakan kawasan ekonomi baru dan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi fokusnya ke sana, hasil akhirnya nanti ke sana. Yang kita harapkan tadi itu visi Pak Presiden untuk pertumbuhan ekonomi 8% bisa kita capai di 5 tahun ke depan. Menarik kan? Banget. Jadi kan tadi udah kita bahas ya kalau transmigrasi zaman dulu perpindahan penduduk, sekarang mau pembangunan ekonomi baru. Betul. Terus ke depan juga transmigrasi punya 5T nih. Bahkan udah dijelasin ya Teh ya, udah ada program-program yang akan ke depan dilakuin selama 5 tahun. Nah, kira-kira nih Teh sebagai anak muda, Yara juga masih muda nih kan, masih milenial banget. Dan masih aku juga walaupun usianya tua tapi pengen dilihat milenial lah ya. Jiwanya muda. Ya, jiwanya muda gitu. Kan aku baru tahu banget nih tentang transmigrasi. Ada lagi, nah menurut Teteh, nasihat Teteh kepada kita generasi muda apa nih yang bisa kita bantu kepada Kementerian Transmigrasi? Kalau buat saya tentu dimanapun kita punya mimpi yang sama. Kita ingin bangsa kita maju. Maka apa yang untuk memajukan itu ya adalah kita untuk terlibat langsung dan berkontribusi langsung kepada bangsa ini. Kalau kita cinta, kalau kita peduli, karena sebuah pembangunan tadi itu sumber daya manusia yang unggul, kemudian pertumbuhan ekonomi tidak bisa dicapai hanya oleh segelintir kelompok, tapi tentu memerlukan peran-peran anak muda. Nah, bagi kamu yang tertantang tentu harus ikut dalam program transmigrasi Kementerian Transmigrasi karena negara membutuhkan Anda. Jadi untuk bergabung di sana, bergabunglah dalam program Transmigrasi Patriot di Kementerian Transmigrasi. Jadi mari kita ciptakan peran kita, jangan menunggu, tetapi mari kita tadi itu meningkatkan kapasitas kita untuk peduli kepada bangsa ini dengan berkontribusi langsung terhadap pembangunan kawasan transmigrasi untuk mewujudkan cita-cita kita bersama. Menarik banget Teh. Terakhir banget. Kenapa sekarang kita lagi bikin podcast di bawah pohon nih Teh? Kenapa di sini? Ini emang tempat apa sih Teh? Ini kayaknya tempat kesenangannya Pak Menteri ya di sini ya gitu. Pohon itu punya filosofi ya tadi itu sumber kehidupan. Karena sumber air akan tercipta, akan mengalir kalau tumbuh pohon-pohon. Ya gitu. Karena tadi itu ada namanya kalau disebut mungkin catchment area itu harus ada pohon. Nah, tapi ini juga melambangkan kesetaraan. Pak Menteri kan tidak ada jarak dengan kita untuk berdiskusi, duduk bersama, di samping melambangkan kebijaksanaan tentu sebagai tempat berkontemplasi. Kadang-kadang kita jenuh kan di ruangan terus, mungkin dengan melihat yang hijau-hijau pohon ini juga mendapatkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru untuk kita berdiskusi bersama. Dan ini pohon ini adalah pohon matoa. Oh, jadi ada filosofi lagi dong. Ini matoa kan buah yang enak yang katanya hanya tumbuh di Papua. Tapi memang kualitas di Papua dengan di kita bisa tumbuh tapi berbeda rasanya. Katanya begitu, rasanya berbeda. Jadi ini pohon matua yang buahnya juga bisa dimakan oleh kita ya gitu. Jadi kita saling terbuka, ya saling bijak dan juga sejuk dalam tadi itu menggali potensi diri kita, termasuk juga ide-ide gagasan Pak Menteri untuk saling bertukar, belajar dan berproses untuk tadi itu cita-cita besar kita. Mewujudkan 5T di Kementerian Transmigrasi. Terima kasih Teteh sudah sharing tentang transmigrasi. Jadi kita anak-anak muda juga mulai mengerti ya, paham apa maksud transmigrasi dihidupkan kembali. Oke teman-teman, tadi udah ngobrol-ngobrol sama Teh Iti. Jadi sebelum itu kita mau salam transmigrasi. Salam transmigrasi. Salam transmigrasi. Meroket. Ini kesejahteraan meroket ya, Teh artinya. Kesejahteraan meroket karena transmigrasi adalah kesejahteraan untuk semua. Dadah. I love you. Dadah. Sampai jumpa.